Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah subuh ya rahmakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, alhamdulillah terutama kita berjumpa kembali di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keistimewaan. Izinkan kita melanjutkan untuk pembacaan buku kita yaitu Bulughul Maram, dan kita pilih dari salah satu syarahnya yaitu Fiqhul Islam. Beberapa juga kita pilihkan nanti keterangan dari syarahnya di Tawdihul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di hadis yang nomor 9 dari bab tentang air ya. Di pekan yang terakhir kemarin, mohon maaf saya tidak bisa membersamai Mas Fian kemarin yang menyampaikan. Hadis yang selanjutnya ini terkait dengan masalah kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat najasin innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, ia tidak najis karena ia termasuk binatang yang berkeliling di sekitar kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Kita sudah paham, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Kosakata dari beberapa penjelasan di sini. Yang pertama, Abu Qatadah, beliau adalah Al-Harits bin Rabi' Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, termasuk dari pasukan berkuda atau pasukan kavaleri ya, dari jajaran para sahabat Rasulullah SAW, yang wafat pada tahun 54 di Madinah, 54 Hijriah. Kemudian hanya satu kata al-hirrah atau al-hir, yang dimaksudkan di sini adalah kucing jantan ataupun kucing betina. Penjelasan tambahan dari hadis ini mempunyai asbab urutnya. Imam yang lima tambah 1, yaitu dari 4 tadi plus Imam Ahmad, meriwayatkan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma, istri dari anak Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Qatadah pulang dari bepergian, kemudian Kabsyah tadi menyiapkan air wudhu. Lalu datanglah seekor kucing betina yang ingin meminumnya ya. Lalu Abu Qatadah menyodorkan bejana tersebut sehingga kucing bisa minum. Lalu Kabsyah berkata, kemudian Abu Qatadah melihatku yang sedang memperhatikannya, yaitu melihat beliau menyodorkan bejana yang mau digunakan untuk wudu diminum kucing tadinya. Lalu Abu Qatadah berkata, apakah kamu heran wahai
putri saudaraku ini, menantunya ya maksudnya. Hafsah menjawab, iya. Kemudian Abu Qatadah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ia tidak najis, karena ia termasuk binatang yang berkeliling di sekitar kita. Artinya keluar masuk biasa di rumah kita, bersama-sama kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam riwayat Imam Malik, Ahmad, dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim ada tambahan kata at-tawafat. Ya ini maksudnya ya karena seringnya kucing itu berhubungan dengan penghuni rumah. Ya, itu bersama-sama dengan kita dalam satu rumah. Keluar masuk rumah, sering bersinggungan, ya, sering menyentuh dengan benda-benda yang ada di dalam rumah kita. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya, sehingga kucing tidak najis. Air liurnya ya maksudnya. Allah tidak menjadikan kucing najis untuk menghindari kesulitan. Maka apa yang disentuhnya tidaklah najis, sisa minumnya juga suci. Juga ia jika tidak membawa najis. Lain halnya ketika jelas kucing itu membawa sesuatu, kadang kucing membawa bangkai tikus misalkan gitu ya. Maka kemudian jika jelas ia berinteraksi dengan air, dengan sesuatu yang najis, maka baru yang najis apa yang dibawanya itu. Sementara liurnya tetap suci, zatnya suci. Begitu ya. Kesimpulan hadis ini, hadis yang mulia ini, yang pertama, mulut kucing itu suci. Kemudian yang kedua, sisa minumannya suci. Yang ketiga, hendaklah bersikap lembut kepada kucing sebagaimana kita bersikap lembut kepada pembantu. Kita tambahkan sedikit, bagaimana kemudian kotoran dan kencing kucing. Kotoran dan kencing kucing tetap najis. Maka bagi kita bersama yang memelihara kucing, terutama yang mungkin putra-putranya sayang sekali, sering tidur bareng gitu ya, di kamar, di kurung, nggak apa-apa, selama dipastikan kencing dan kotorannya bisa dibersihkan, karena tetap najis. Ini yang perlu kita waspadai bersama, karena kucing jantan biasanya kalau sudah jantan itu menandai kekuasaan wilayahnya dengan air kencing, betul sih? Nah, suka tiba-tiba kencing di pojok-pojok atau di benda-benda tertentu. Ini yang perlu kita jaga bersama. Kemudian bagaimana hukum dagingnya, gitu ya? Mungkin pernah ada yang mendengar fatwa ketika di Suriah terjadi kesulitan karena memang tidak ada makanan sama sekali, sehingga kaum muslimin di sana tidak bisa mendapatkan makanan. Sempat muncul fatwa kucing dihalalkan. Kondisi darurat. Ya. Aslinya hukum daging kucing tetap hak. Karena Rasulullah SAW melarang setiap binatang yang bertaring. Ya. Yang termasuk binatang buas itu tidak boleh dimakan. Nah, Rasulullah SAW, angkli kulli dinabin minasidah. Jadi setiap binatang yang bertaring, yang termasuk binatang buas itu oleh Rasulullah SAW dilarang untuk memakannya. Jadi tidak boleh kita menyembelih kemudian mengkonsumsi daging kucing. Allah SWT. Demikian hadis yang ke-9. Alhamdulillah, kita tambahkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-10 dari pembahasan bab ini, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid wa zajarahun nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi danubin min ma'in fa uhriqa alaihi.
yang artinya telah datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu, mohon maaf kalau kita mungkin wong desa gitu ya. Wong desa gitu ya. Sok kurang subosito, kurang tata krama gitu ya. Lalu ia kencing di salah satu sudut masjid. Kemudian orang-orang pada waktu itu, para sahabat, menghardiknya. Ya. Tetapi Nabi SAW melarang mereka. Ketika orang Arab Badui telah menyelesaikan kencingnya, Nabi SAW memerintahkan agar kencingnya disiram dengan setimba air, ya, seember air, gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedikit tambahan kosakata penjelasan dari beberapa istilah di sini. Yang pertama, Anas, sahabat Anas bin Malik adalah Abu Hamzah Al-Ansari An-Najjari Al-Khazraj, dari suku Khazraj. Anas bin Malik salah seorang sahabat, beliau adalah pelayan Rasulullah SAW. Kemudian A'rabiyun dijelaskan di sini nisbat kepada al-A'rab, yaitu mereka yang tinggal di padang Sahara. Jadi memang ya gampangan itu tadi, wong desa gitu ya, wong desa kalau tempat kita mungkin. Disebutkan di sini orang tersebut namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, dari Yaman. Namanya adalah Al-Aqra bin Habis. Kemudian Thaifatul Masjid itu maksudnya salah satu sudut masjid. Jadi misalkan kalau di sini ya, karena nggak ada tempat wudhu kan di sana itu ya, ya mungkin di pojokan gitu ya. Mana kemudian dia, karena masjid pada masa Rasulullah SAW kan belum keramikan seperti ini ya, jadi tidak ada tulisan-tulisannya juga, ada penunjuknya misalkan toilet, nah itu kan sekarang. Zaman Rasul kan masih pasir begitu ya. Maka ketika dia pengen kencing, tiba-tiba ke pojokan dan kencing, gitu aja, namanya orang Badui. Pembahasan, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dengan tambahan bahwa orang Badui itu datang ke masjid dan kemudian sholat. Ya. Jadi Muslim. Kemudian dia berkata, ya Allah, doanya ini ya, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan kau berikan rahmatmu kepada siapapun selain kami. Nah, doa orang gunung gitu ya, orang padang pasir. Lalu oleh Nabi SAW diingatkan, laqad tahajjarta wasi'an gitu loh. Jangan dibatasi ya luasnya rahmat Allah. Gitu ya. Dia kan hanya meminta rahmat kepada dirinya sendiri dan kepada Rasul saja. Yang lain enggak usah diberi Allah. Nah, ini di antara tanda-tanda kebaduian seseorang gitu ya, kedesoannya seseorang gitu ya. Rahmatnya Allah itu sangat luas. Tidak berapa lama kemudian ia kencing di masjid. Tambah lagi kan. Ini menunjukkan bahwa orang ini sesungguhnya Muslim beliau itu ya. Kemudian ketika dia selesai kencing, para sahabat menghardiknya. Kira-kira ya, bro, kan gitu mungkin. Ngawur mungkin kalau kita. Orang kono kan gitu ya. Intinya kemudian dihardik oleh para sahabat yang lainnya. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'uhu wa ahriqu alaihi danuban minan ma', gitu ya. Gak usah dihardik, biarkan aja ya, biar dia selesai. Kalau sudah selesai, ambil satu ember air disiram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini penting ini, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu mu'assirin. Kalian itu diutus oleh Allah untuk mempermudah, tidak diutus untuk
sulit. Jadi jangan suka mempersulit urusan orang lain. Permudahlah. Yassiru wala tu'assir. Berilah kemudahan kepada sesama saudara muslim. Ya jangan dipersulit, jangan juga mempersulit. Jadi kalau ada di antara kita yang mempersulit, sebaiknya segera kita tinggalkan. Ya, berilah kemudahan karena Allah mencintai hamba-Nya yang suka memberikan kemudahan. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Lalu para sahabat membiarkannya menyelesaikan kencingnya dan menyiram tempat kencingnya dengan seember air. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW memanggilnya manakala ia telah selesai buang hajatnya itu. Kemudian dia bersabda, Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh dikencingi ya, dan dibikin kotor. Masjid itu tempat untuk zikrullah, mengingat Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Gitu ya, Rasul memberikan nasihat dengan lembut. Kesimpulannya yang terakhir jamaah Allah dari hadis yang mulia ini, satu, kencing manusia itu najis. Kemudian yang kedua, apabila tanah terkena najis, maka ia disucikan dengan air seperti benda-benda lain yang terkena najis. Jadi air suci dan mensucikan ya. Kemudian yang ketiga, air yang disiramkan mensucikan tanah yang lunak ataupun yang keras. Kalau pasir disiram min rembes toh, tapi ternyata cukup begitu secara ketentuan syar'i. Kalau keras disiram kemudian bersih. Kemudian yang keempat, kewajiban kita bersama untuk menghormati masjid. Yang kelima, mengajarkan orang lain yang belum tahu atau yang bodoh dengan lemah lembut. Yang keenam, kebaikan akhlak, kelembutan kasih sayang Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, ada satu kaidah mencegah kerugian yang lebih besar dengan mengambil atau melakukan hal-hal yang merugikan yang lebih kecil. Jadi menolak satu kerusakan yang lebih besar, tapi kemudian bisa mengambil mafsadat atau kerusakan yang lebih kecil untuk menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih besar. Demikian jamaah yang rahimakumullah, dua hadis yang mulia ini kita telah baca bersama. Semoga memberikan tambahan ilmu dan faedah kepada kita bersama. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya dan ada khilaf barangkali dalam kami menyampaikannya. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.